Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam Salam Pagi. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang Kristen, siapa yang tidak mengenal nama Rasul Paulus? Hidup barunya di dalam Kristus ia tunjukkan dengan sungguh-sungguh dalam menghidupi imannya, bahkan dalam pelayanannya bagi Tuhan. Ia mengabarkan Injil kemanapun Roh Kudus menuntunnya. Dan meskipun ia menghadapi berbagai tantangan maupun persoalan, tidak menurunkan semangatnya dalam melayani Tuhan. Namun demikian Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ternyata Rasul Paulus tidak hanya menghadapi penderitaan atas iman dan pelayanannya bagi Tuhan, tetapi secara fisik, secara jasmani, Rasul Paulus mengalami sakit yang tidak mudah untuk dijalani. Bahkan ia menyebutnya bagaikan duri dalam daging, yang ketika rasa sakit itu datang, ia mengalami kelemahan luar biasa. Pada suatu saat Rasul Paulus berseru kepada Tuhan. Lalu apa jawab Tuhan bagi Rasul Paulus? 2 Korintus pasal 12 ayat 9 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Dari firman Tuhan ini kita belajar dua hal. Yang pertama adalah ketika Tuhan mengizinkan pergumulan, sakit penyakit, bahkan penderitaan terjadi atas kita, Ia berkata bahwa kasih karunia yang mengandung nilai kekekalan itu lebih dari cukup untuk menguatkan kita. Ini yang tidak mudah kita pahami, karena sebagai manusia kita tidak pernah menginginkan untuk menghadapi persoalan atau pergumulan. Namun demikian firman Tuhan berkata, nilai dari pergumulan penderitaan yang kita alami toh tidak lebih besar dari kasih karunia Kristus yang melimpah atas kita. Oleh karena itu, jika kita diizinkan mengalami itu semua, mari kita belajar untuk tidak hanya berfokus pada apa yang kita rasakan, karena biasanya kita hanya fokus pada rasa sakit, rasa gundah, galau, atau kecewa yang kita rasakan di dalam hati. Mari kita belajar untuk memandang pada kasih karunia Kristus yang telah dicurahkan bagi kita. Penebusan atas dosa yang seharusnya membawa kita pada penderitaan kekal itu jauh lebih berharga daripada pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Jika kita hanya memandang pada perasaan yang muncul di hati, kita tidak akan menemukan kedamaian maupun ketenangan. Tetapi ketika kita belajar memandang kepada Tuhan, seberat apapun pergumulan yang kita alami, yang kita hadapi, kita akan tetap merasa tenang. Kemudian yang kedua, kita belajar di tengah situasi yang tidak mudah yang kita hadapi ini, mari kita tetap belajar mengandalkan Tuhan. Teks kita mau mengatakan, semakin kita menderita, semakin besar kuasa Tuhan yang menaungi kita. Artinya, semakin sulit kita hadapi semuanya, disitulah kita menyadari bahwa kita tidak bisa menghadapi semuanya sendirian. Kita perlu kuasa Tuhan. Oleh karena itu, mari semakin sulit pergumulan kita, semakin kita mengandalkan Tuhan. Dengan semakin mengandalkan Tuhan, bukan hanya ketenangan yang kita rasakan, karena ada pribadi yang turut berjalan melangkah bersama-sama dengan kita, tetapi kita menjadi tahu bahwa ada kuasa yang menopang dan menaungi kita, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi, menjalani semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang meneguhkan kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami menghadapi persoalan yang tidak mudah. Namun demikian, kami diingatkan bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, sesungguhnya tidak lebih besar kuasanya daripada kasih karunia Kristus yang telah tercurah bagi kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk senantiasa mengingat dan memandang kepada kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan, biarlah semakin hari kami semakin mengandalkan Tuhan.
Dan jika kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengingat kasih karunia Tuhan.